Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Adapun topik yang saya rindu kita merenungkan bersama dari teks ini saudara, bahwa bersama dengan Yesus kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dalam kehidupan kita akan banyak tantangan, persoalan, pergumulan, akan banyak masalah yang selalu silih berganti kita alami. Bahkan iblis akan memakai kondisi, masalah, persoalan itu untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membinasakan kita. Tetapi dengar saudara, orang-orang yang sudah di dalam Yesus, kita adalah pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dengan harapan saudara melalui renungan ini, saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang pemenang. Dalam segala apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, saudara adalah pemenang dalam semuanya itu. Dan kemudian saudara, ke depan akan nyata bahwa saudara mengalami kemenangan bersama Yesus apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Sehingga kelak saudara akan bersaksi bahwa betapa dahsyat Allah memberi saudara kemenangan. Ataupun mungkin saudara selama ini dalam perjalanan hidup saudara sudah mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi, dan kemudian saudara mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan,
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini, di mana Paulus mau menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa dalam segala perkara yang kita alami dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang beriman, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi saya mau menegaskan, ada banyak alasan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan iblis akan terus bekerja untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Kristus. Tapi faktanya bagaimana sebenarnya? Yang perlu kita sadari, saudara, sekali lagi ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, begitu banyak disebutkan, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau kekurangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini? Adakah saudara sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Adakah saudara sedang mengalami kelaparan karena kekurangan? Adakah saudara mengalami ketelanjangan karena kekurangan? Ataukah ada saudara yang mengalami bahaya dan ancaman dalam hidup saudara? Lihat saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang sedang menekan menindas kehidupan saudara, kesesakan apapun yang saudara alami, dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka Dia oleh kasih-Nya akan memberi kita kemenangan, bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Paulus berkata mulai ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu pun makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya saudara, apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus jika kita berserah kepada Dia, karena Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, Allah mengasihi kita dan Dia pasti memberi kita kemenangan. Saat ini, apa yang menjadi kondisi saudara? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Adakah penganiayaan? Adakah kesukaran, kesulitan, kekurangan? Apapun yang saudara alami, mari imani janji firman Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan mengatasi itu semua, memberi kita kemenangan menghadapi itu semua, dan kita menjadi lebih daripada pemenang, dan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Ada 3 alasan yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Ada 3 alasan yang diberi oleh Paulus yang menjadi alasan bahwa Allah pasti akan memberi kita kemenangan. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Kenapa saudara?
Karena ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita akan kuat, kita akan menang bersama Yesus apapun kondisinya. Kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak akan ada yang dapat melawan saya dan saudara, karena Allah di pihak kita. Ketika kita jalani hidup kita bersama dengan Dia, Dia ada di pihak kita, dan tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia ada di pihak kita. Saat ini saudara, dengar, saudara akan menjadi pemenang jika saudara hadapi semuanya bersama Yesus. Saudara bahkan akan lebih daripada pemenang apapun yang saudara alami hari ini jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena Dia ada di pihak kita. Dan ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada saudara, karena Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia ada di pihak kita dan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak saudara. Dalam segala situasi yang sedang saudara alami saat ini, mari ucapkan dengan iman saudara, bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dan kalau Dia ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hadapi semuanya, apapun kondisi yang saudara alami, hadapi bersama dengan Yesus, dan percayalah Dia ada di pihak saudara dan pasti akan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kita akan menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama dengan Yesus, karena Dia di pihak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, kita akan mengalami kemenangan kalau kita hadapi semuanya bersama Yesus. Kenapa saudara? Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dengar saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang menjadi senjata iblis adalah menuduh, meneror. Iblis akan terus berusaha menuduh, menjatuhkan, menuduh, menjatuhkan, menuduh, dan menjatuhkan. Kenapa seringkali saudara waktu orang-orang berdoa, dia tidak berani berdoa kepada Tuhan? Saya seringkali mengalami itu. Orang-orang bertanya saudara, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah doaku didengar Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan akhirnya itu dipakai oleh iblis untuk meneror mereka, menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak layak, berusaha untuk mendoktrin mereka bahwa mereka tidak layak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita sudah dibenarkan. Kalau Allah yang membenarkan kita, maka tidak ada kuasa, tidak ada tipuan apapun yang sanggup menipu kita. Kita sudah dibenarkan. Mari katakan ke dalam diri saudara, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan aku tidak mau tertipu lagi oleh iblis yang seringkali meneror, menuduh bahwa tidak layak, dan sebagainya. Kita lebih dari pemenang saudara, karena Allah telah membenarkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disucikan oleh Tuhan. Setiap kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Tidak ada tipuan, tidak ada tuduhan lagi yang bisa menjatuhkan kita. Katakan sekali lagi kepada diri saudara bahwa saudara adalah pemenang karena Yesus sudah membenarkan saudara, dan iblis tidak bisa lagi menipu saudara oleh atau melalui dosa-dosa masa lalu, karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita jalani hidup kita ke depan dalam kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita menang bersama Dia. Kita menang bersama Dia. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalimat terakhir di ayat 37 dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi murid-muridnya, umat-umatnya, termasuk saya dan saudara hari ini, kita adalah pemenang. Kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah telah mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Dalam segala kondisi yang saudara alami, tidak ada kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar saudara, apapun siapapun saudara dan bagaimanapun kondisi saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Katakan kepada diri saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Dan Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali bersyukur. Di pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala kegiatan saudara, mari imani, pegang prinsip firman Tuhan ini bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Bahkan dikatakan tadi, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, satu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita adalah pemenang. Apapun yang saudara alami saat ini, dengar, saudara adalah pemenang. Kenapa saudara? Karena Allah di pihak saudara. Itu ada di ayat 31. Saudara adalah pemenang saudara. Kenapa? Karena Allah telah membenarkan saudara dan iblis tidak bisa lagi menipu dan menuduh saudara. Dan kemudian yang terakhir, saudara adalah pemenang karena Allah telah mengasihi saudara dengan kasih yang terbesar dan terindah. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan satu kesadaran bahwa aku adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mari imani bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari pegang prinsip firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, imani firman Tuhan bahwa saudara adalah para pemenang dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan,
Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.